semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin itu apa? Ayo, coba ingat kembali. Kemarin itu kita membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Kita kemarin membahas tentang taubat dan taat. Baik, untuk mengingat kembali, apa itu taubat? Taubat adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keyakinan yang kuat untuk tidak kembali lagi kepada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian, taat adalah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, aturan yang berlaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu istiqomah dan ikhlas. Kita bahas satu persatu mulai dari istiqomah. Istiqomah secara bahasa berarti lurus. Secara bahasa yaitu lurus. Sedangkan secara istilah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus. Yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah. Secara istilah yaitu suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua yaitu, kalau tadi tentang pengertian baik secara bahasa dan istilah, selanjutnya yaitu cara untuk membiasakan agar tetap istiqomah di jalan Allah. Senantiasa istiqomah dalam beribadah memang tidak semudah yang dibayangkan, tapi sebagai seorang muslim yang baik adalah mereka yang berusaha untuk tetap istiqomah dan berada dalam jalan yang benar. Meskipun dalam beribadah terkadang dilanda rasa malas atau gangguan lainnya, setidaknya ada beberapa cara yang bisa membantu seorang muslim untuk tetap istiqomah. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu meluruskan niat sebelum seseorang melaksanakan ibadah. Berniat di dalam hati. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalangi ibadahnya. Niat juga merupakan penentu dalam suatu ibadah, juga penentu kita mendapatkan pahala atau ganjaran. Yang kedua yaitu memahami makna dari syahadat seorang muslim. Bagi seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat. Namun, tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya
sebenarnya dari dua kalimat syahadat itu. Apabila seseorang telah mengucapkan syahadat, berarti ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam hal beribadah. Ibadah sendiri adalah suatu konsekuensi dari ucapan syahadat sebagai seorang muslim tadi, dan sifatnya itu mengikat. Yang ketiga yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Agar senantiasa dapat beribadah secara istiqomah, maka dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Jika ingin selalu istiqomah dalam beribadah, maka berbanyaklah bergaul dengan orang yang soleh, karena mereka bisa menjadi kawan saat beribadah dan senantiasa menjagamu dalam kebaikan. Yang keenam adalah berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha membolak-balik hati seseorang, dan atas kehendaknya pula Allah menetapkan apakah kita akan diberi hidayah oleh Allah ataupun malah Allah menutup hati kita. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap istiqomah di jalan yang benar. Seperti dalam hadis At-Tirmizi, ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Berbagai cara agar kita tetap istiqomah di jalan Allah tergantung pada kemauan dan niat masing-masing. Semoga kita bisa senantiasa menjadi seorang muslim yang istiqomah dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa bersih dari kotoran. Kemudian secara istilah yaitu niat mengharapkan ridho Allah semata. Dalam hal ini ikhlas dari semua aspek kehidupan. Kemudian ikhlas ini juga merupakan akhlak yang agung. Ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat yang utama diterimanya amalan kita. Oleh karena itu, kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah betapa niat yang ikhlas memegang peranan penting dan utama dalam setiap amalan seseorang. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam berniat, sehingga kita termasuk dari golongan orang-orang mukhlisin. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk
kita bisa bahas pada minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.